Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat paras? Alhamdulillah kayak Yatisam. Guys, Happy New Year ya cuy. Masya Allah, selamat tahun baru nih buat kita 2024. Harapannya apa sih? Kaisam tuh berharap semoga pekerja migran itu berhasil ya cuy ya, dimurahkan rezekinya ya kan, bosnya sayang, masya Allah, long service cair yang nggak dapat libur, pokoknya doa yang terbaik deh buat teman-teman Kaisam ya, pastinya yang lagi punya hajat semoga Allah wujudkan di tahun 2024 ya kan, yang pengen punya anak semoga dapat anak. Gimana caranya bikin anak kayak Kaisam? Ya, maksudnya kalau misalkan kalian masih punya pacar di sini ya jangan bikin anak dulu ya, maksudnya nih barangkali yang 2024 nih finish kontrak, nah dia pengen punya anak ya, semoga pas pulang itu jadi ya kan. Kalian mah negatif aja. Ya ampun. Gimana nih kalian lagi pada ngapain? Ayo kita jangan lupa berdoa dulu. Oh iya juga, teman Kaisam juga ada yang kena gengsa ya di rumah sakit kanker. Minta doanya semoga kuat menjalani pengobatan ya. Aduh, kita yang masih sehat juga jangan lupa bersyukur ya cuy ya. Teman-teman Kaisam yang lagi sakit juga tentunya semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan, amin. Lunas hutang Kaisam, iya itu mah number one ya. Lunas hutang, bebas rentenir. Tapi by the way hari ini Kaisam mau cerita tentang pinjol. Pinjol apa Kaisam? Kaisam tuh kadang tuh lucu ya sama kalian juga, kok nemuan gitu aplikasi pinjol segitu tulisannya, tulisan Cina semua, kok kalian tahu kalau itu pinjaman online di Hong Kong ya kan. Ini ya warning ya buat kalian, hati-hati yang terjebak pinjol Hong Kong. Ini masalahnya pinjol luar negeri cuy, kalian nggak pernah tahu debt kolektornya kayak apa. Yang kalian daftarkan adalah nomor majikan, bahaya. Orang dia itu orang lokal sini loh cuy, nagih kalian gimana coba, aduh pusing deh kayak Kaisam. Ternyata itu ada pinjol di Hong Kong cuy. Kaisam juga menelusuri ya, kebetulan majikan Kaisam ini adalah pegawai bank, jadi tahu nih. Kaisam tuh jadi kepo ya kan, dikasih aplikasi semalam itu sama teman kita yang terlilit pinjol Hong Kong ternyata tuh cuy. Kalian jangan coba-coba deh ya, Kaisam ini membagi ke kalian karena promonya ugal-ugalan di Facebook, dan itu tuh kalau misalkan Facebook kalian itu translate langsung ke bahasa Indonesia, itu tuh langsung formulirnya itu menggunakan bahasa Indonesia cuy. Jadi pinjolnya ini apa ya, ML1 apa gitu cuy, yang covernya warna hijau. Kaisam nggak mau nyebutin, pokoknya kalian tahu ya, M1 ini depannya M1. Jadi covernya warna hijau. Ternyata ini adalah aplikasi pinjaman online di Hong Kong cuy. Nah targetnya adalah pekerja migran. Ini gampang banget cairnya. Saya mau coba Kaisam. Jangan Kaisam itu ngasih video ini supaya kalian tuh berhati-hati bahayanya ya. Nah setelah Kaisam tanya sama majikan Kaisam tuh ngomong kayak gini, jangan-jangan itu scammer katanya. Nah setelah Kaisam selusuri ternyata dia juga tidak terdaftar di Play Store ya. Jadi pinjaman ini adalah buatan aplikasi lokal yang menggunakan APK kayak gitu cuy. Awas, hati-hati. Kalau APK ini terinstall di handphone kamu, otomatis data kamu ini mereka pegang. Hati-hati ya. Nah ya, yang tak juga ada nih teman kita yang telat nih pembayaran cuy. Ini pinjamnya cuma $1.000. Nah maksimalnya itu 9.000 ya cuy ya. Ini gampang banget persyaratannya. Cuma kalian bikin video di mana kalian itu mengaku memiliki hutang di pinjol itu. Oke, ayo kita cerita. Jadi pekerja migran ini ya biasa ya cuy ya, orang nih kalau misalkan udah kepepet ya, kelilit ya, apa sih yang dia cari? Bukan mencari solusi untuk berubah gitu, mencari solusi untuk gimana caranya dapat pinjaman lagi. Akhirnya nemulah tuh di Facebook, di mana M1 ini menawarkan pinjaman online di Facebook ya. Nah tulisannya Cina semua, sampai kayak saya mikir, kok kamu bisa dapetan aplikasi itu? Apakah cair? Cair. Nah jadi si pekerja migran ini download tuh APK ya, jadi promo Facebook itu langsung install. Jadi aplikasinya itu langsung terinstall di handphone kamu. Coba-coba tuh masuk. Anda ingin mendapatkan pinjaman gampang? Syaratnya gampang, tidak perlu survei katanya cuy ya, namanya juga pinjaman online, bagaimana kita mau survei ya kan. Nah di situ mengisi identitas, berapa nih kamu butuh, jadi minimal itu 1.000. Karena pekerja migran ini coba-coba nih duitnya cair apa enggak. Akhirnya masuklah tuh ke aplikasi itu cuy. Masuk, diisi datanya, nama, paspor, kontrak kerja, visa, pokoknya dokumen lengkap.
sama alamat majikan pastinya, nomor telepon majikan juga, terus foto kita, terus bikin video di mana pengakuan saya meminjam uang pada pinjol tersebut cuy. Akhirnya apa? Akhirnya nggak sampai setengah jam duit cair. Nah tadi kan pengajuannya 1.000 cuy. Nah ternyata yang masuk itu cuma $600. Gila nggak? Kalian baru pinjam pertama aja sudah dipotong hampir 40%. Bukan hampir guys, emang bener 40%. Iya, jadi kalian itu tanda tangan kontrak $1.000, kalian cuma nerima 600. Nah celakanya itu cuma dikasih waktu 7 hari aja. Dari mana kita bayar cuy? Orang kita gajian aja 1 bulan sekali, iya kan? Akhirnya apa? Setelah kita aplikasinya approve, cair, ada yang menghubungi by WhatsApp. Loh, kok bisa ya Kak Isam? Iya, jadi customer service-nya itu banyak menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, kalian itu kan translate biasanya. Oke, akhirnya karena belum gajian di 7 harinya, ini pekerja migran ini harusnya bayar full 1.000 cuy. Tapi enggak, bayarnya cuma $500. Loh, kayak Tisam, iya, jadi nanti di aplikasi itu kita udah bayar nih 500 ya, diterima. Nah, apakah berkurang kayak Tisam? Berkurang cuy. Jadi cicilannya itu sisa 500 hutangnya, dan harusnya itu dibayar lagi ya kan langsung. Ternyata enggak, karena nggak punya duit. Jadi ini telat sehari ternyata cuy, membangunkan dari 500 sisa hutang itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai 7 hari lagi itu kembali lagi $1.000. Karena apa? Karena perharinya aplikasi ini menambahkan $100. Gila nggak? Kalau aja kita ini gajiannya di akhir bulan dan harus nunggak sampai 26 hari, berapa tagihannya? 3.000. Nah ini kejadian sama pekerja migran ini. Dari hutang 1.000 cair 600, sudah bayar 500, sampai nunggu gajian dia ini tiba-tiba aplikasinya tagihannya jadi $3.000 Hongkong. Mati nggak kita? Dari mana kita? Kebingungan nih pekerja migran ini, gimana ini? Teror mulai cuy, diteror langsung. Dan sampai pada akhirnya di titik dimana akan mengirim debt collector ke rumah majikan. Karena si pekerja migran ini ketakutan coy. Akhirnya apa? Akhirnya transfer lagi tuh, ya kan? $1.000. Harusnya nutup ya. Kan dia udah bayar tuh 500, 1.000 itu pun belum 1 bulan. Tapi tagihannya dia sudah membengkak di angka 3.000. Inilah, udah kacau ini, udah kacau. Karena apa? Karena yang dihadapi kita ini sistem. Akhirnya apa? Akhirnya si pinjol ini mengancam kalau misalkan data di handphonenya ini akan diretas. Apakah bisa Kak Isam? Ya bisa, karena ini adalah aplikasi yang terinstal di handphone kalian. Bahaya nggak? Foto kalian, ya barangkali aja di fotonya ada foto sure gitu ya. Ada foto 18++ sama kalian. Ini bisa aja diambil sebagai ancaman kalian untuk membayar. Iya kan? Andai aja kalian itu nggak coba-coba ya cuy, ya cuma dapatnya 600, tapi kita mengalami masalah serumit ini, ya kan? Maka dari itu nih, sebelum kalian rumit, sebelum kalian terjebak, tuh kan jadinya terjebak, maksudnya terjebak aplikasi ini, ya kan? Sudah mulai mengancam-ancam ini data majikan, ya kan? Nomor handphone majikan pastinya akan tahu. Mulai teror. Kasam, jadi gimana solusinya? Solusinya kosongkan semua m-banking kalian. Karena apa? Karena aplikasinya ini sudah bahaya. Nah, solusinya gimana Kak Isam? Ganti handphone. Loh, ganti handphone Kak Isam? Lah ya iya, karena semakin kamu itu masih menggunakan handphone yang sama, ini aplikasi masih bisa nembus cuy. Iya kan? Nah, terus gimana Kak Isam? Apakah mungkin ada debt collector yang datang? Ya kayaknya sih, ya kayaknya cuy. Karena ini hutangnya kecil, kayaknya sih nggak sampai datang. Tapi ya kita patut takut nih kalau hutangnya sampai 9.000, itu maksimalnya 9.000 dikasih loh cuy. Ya kan, kalau 1.000 aja dipotongnya 400, kalau 9.000 kira-kira dipotongnya berapa? 40% ya. Berarti kemungkinan kalian itu menerima sekitar contoh 6.000-an ya. Sayang banget gak sih buang-buang uang 6 juta. Aduh kalian ini bahaya banget cuy, bahaya. Karena handphone kalian itu diretas ya. Nah solusinya ya ganti handphone itunya di loss. Kalian ganti nomor, terus ganti email. Dari situ tuh cuy, hilang semua. Ya tapi
ya nomor telepon majikan kan kalian udah ngasih ya, pastinya akan teror ke majikan walaupun kamu ganti handphone. Ya, kita kan sudah bayar tuh lebih dari hutang pokok kita, ya sudah ganti handphone aja, ganti email, ganti nomor handphone, dan abaikan saja teror tersebut. Karena apa? Karena ya ini juga udah termasuknya salah gitu di mata finansial apa namanya Hong Kong ya. Ini udah ilegal termasuknya kalau misalkan bunga jasanya lebih dari 48% per tahun ya. Ini udah ilegal sebenarnya di Hong Kong ya cuy ya. Cuma kalian ini di push, ditakut-takutin dengan cara seperti itu, ya kan? Karena mereka juga memegang nih kendali handphone kamu, ya ini yang bahaya ya. Jadi untuk pekerja migran yang terjebak dengan pinjol tersebut, kayak Tisam sarankan untuk jujur dulu ke majikan supaya kalian itu di backup sama majikan ya. Kalau misalkan ada apa-apa. Nah, untuk mengantisipasinya ya kalian ganti handphone cuy, untuk mengantisipasi pengancaman tersebut. Tapi catatan, saat kalian sudah membayar lebih dari pokok ya cuy ya, tapi kalian harus kembalikan dulu pokoknya ya, supaya kalian itu tidak disalahkan. Oke, abaikan ancaman-ancaman tersebut dengan mengganti handphone kalian. Serumit itu ya, serumit itu. Maka dari itu ya, hati-hati, jangan hanya karena kita itu butuh duit kalian nggak pikir panjang, ruwet ya kan. Iya, oke. Untuk itu hati-hati ya buat kalian. Mungkin itu aja informasi yang bisa Kaisam lakukan untuk kalian. Kalian hati-hati promo-promo peminjaman bank-bank lokal itu ya, yang Cina-Cina itu ya, tulisannya itu tuh sebenarnya gampang cairnya. Tapi kalian yang dibodohi oleh mereka, kalian yang diancam oleh mereka. Target mereka, sasarannya ya kalian itu domestic helper yang gampang diancam, yang gampang untuk diambil duitnya. Mau sampai kapan kita? Maka dari itu, ayo 2024 kita harus menjadi be smart helper. Wis gaya. Jadi walaupun kita domestic helper ya kita tetap aja ya, apa namanya, pemikirannya kayak orang-orang internasional. Wis gaya aja. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampuy. Hati-hati.